Selamat malam, teman-teman cerdas keuangan, apa kabar? Udah lama ya kita nggak live Instagram lagi ya. Nah, malam ini saya mau mengundang teman saya, sahabat saya yang produktif dan kreatif. Pokoknya kalau lihat Tia Subiakto tuh dua kata yang ada di benak saya itu kreatif dan produktif gitu. Nah, makanya kita mau coba tanya-tanya nih ke Tia, gimana sih resepnya supaya tetap produktif, karena kan kita pasti mengalami ya pandemik seperti ini, kan kita butuh untuk tetap produktif, untuk tetap kreatif, supaya apa? Supaya kita bisa tetap survive, ya nggak? Oke, ini Tianya sudah join, jadi saya mau ngundang langsung aja Tia. Sebentar ya Tia ya. Oke. Oh, sambil saya menyapa-nyapa juga. Halo, Yulia Tampu Bulan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tia, Waalaikumsalam. Hai Bu. apa kabar? Alhamdulillah baik, baik. Baik ya, Alhamdulillah. Kamu ingat aku nggak sih? Iya, aku baru ngeh juga sih. Kita sama-sama 34 toh anyway. Iya, Angkatan toh, 97 betul-betul. bukan? Dan pasti Iya, iya, iya. pasti apal panggilan aku waktu SMA dong. Alhamdulillah masih diinget ya. Nah, terima Iya. kasih ya Tia udah mau aku invite di Instagram akunnya Cerdas Keuangan ya. Ini sebenarnya Cerdas Keuangan ini kan banyak sekali ya, ada dari mahasiswa, kemudian ada juga pegawai negeri, kemudian ada juga karyawan, dan juga banyak sekali yang mereka tuh ibu-ibu seperti saya gitu loh. Jadi sebenarnya Tia, aku tuh tertarik dengan postingan dirimu mengenai event yang akan datang itu loh, 3 sampai 4 September itu kan. That's why aku mau join gitu. Nah, ini uh, sebenarnya gini loh. Tapi sebelum kita mendalami itu, kayaknya teman-teman juga uh, kenalin dulu ya ke Tia ya. Tia Subiakto ini, teman-teman, adalah pertama dia adalah teman saya, teman SMA saya. Kemudian dia tuh kreatif banget ya, dari mulai musik, kemudian yang terakhir itu menulis novel ya, Iya, ya betul. kan? Kemudian komposer musik film. Sebelum-sebelumnya juga jingle maker. Teman-teman mungkin inget ya, kalau kalau misalnya kita dengerin jinglenya Indomie itu ya, pasti yang teringat apa? Suara yang itu kan ya. Kemudian banyak banget deh, pokoknya ngelihat Tia tuh produktif sekali. Nah, saya mau nanya nih ke Tia, resepnya apa sih bisa produktif kayak gitu? Aku memang oh ya, sebelumnya thank you banget aku udah diundang di live Mm-mm. ini. Jadi sebenarnya itu dari kecil aku tuh memang senang musik kan. Ya. Dari kecil aku senang musik, terus udah gitu ya dengan musik ya aku menjadi kreatif. Aku tuh memang nggak bisa diem Mm. anaknya dari dulu gitu. Sampai segede gini juga anaknya nggak bisa diem. Memang harus berpikir apa ya yang bisa aku lakukan di hari ini Iya. gitu. Apa yang bisa aku Mm. lakukan di hari ini dan kemudian apa yang bisa aku hasilkan di hari ini. Iya, ya. Hal apa yang bisa aku bagi kepada semua gitu di Mm. hari ini Mm. gitu ya. Pada waktu itu misalnya aku seneng nyanyi, ya udah aku nyanyi gitu. Pernah sekali nih waktu SMP nih, aku tuh Iya. aku nyanyi di balkon sekolah, nyanyi Sound of Music gitu. Bener-bener yang begini nih, Sound of Music. Dan itu Astaga. kencang banget di lapangan kan, sampai Mm. semua tuh teman-teman tuh apaan sih Tia nih, apaan sih Tia. Nah, tapi memang Really? begitu maksudnya, that's Astaga. the way I am gitu ya. Maksudnya kayak kalau Iya. misalnya pun lagi marah, lagi sedih, lagi Ah. lagi happy, itu aku Mm. selalu di depan piano dan aku bermain apapun yang aku suka. Itu jadi dari kecil tuh aku Emang selalu dari begitu. kecil ya? Dari Dari kecil. usia berapa tahun sih? Aku tuh belajar musik dari umur 3 tahun. Pada waktu Tiga itu tahun. Wow. 3 tahun. Nah, pada waktu itu kan Mm-mm. aku nggak ngerti ya, kan aku kan emang nggak bisa ngomong yang jelas banget gitu ya. Terus udah gitu Iya, iya. baca pertama kali itu ya not balok gitu. Nah, sampai pada akhirnya later Mm-mm. on aku juga mengetahui bahwa oh ternyata tuh kalau nggak salah ada deh nama nama
bukan kelainan jiwa sih, tapi memang kayak apa ya, kayak semangatnya kayak aku gitu, maksudnya gitu. Jadi kayak hiperaktif, dari kecil juga hiperaktif kayak gitu. Jadi ya itu yang membuat selalu produktif, selalu mikir what's next gitu. Iya, itulah yang membuat dirimu lebih kreatif dibanding yang lain ya. Aku ingat banget deh waktu itu kebetulan aku nggak ikut paduan suara ya di SMA 34 kan. Tetapi dirimu itu justru jadi dirijen, bener gak sih? Dirijen terus nyiptain lagu kalau nggak salah deh buat buat SMA kita. Oh iya, betul. Jadi waktu SMA ya kan? memang jadi waktu SMA aku memang basicnya senang nyanyi juga gitu. Jadi waktu SMA aku memang memutuskan untuk join paduan suara karena paduan suara itu udah yang paling dekat sama musik, bukan gitu kan. Nah, terus betul. dilalah di kelas 2 aku diminta untuk jadi konduktor gitu. Aku diminta jadi konduktor. Ya alhamdulillah sih selama aku join paduan suara kita tuh selalu juara 1 berturut-turut antar SMA ya gitu. Baik pun itu di Jakarta Selatan maupun di DKI gitu. Dan terakhir kan paduan suara kita itu kan sempat masuk ITB. Jadi masuk festival paduan suara ITB yang bergengsi itu waktu zaman aku ya. Iya, dan sekarang juga biasa masih bergengsi toh. Iya, sekarang juga kayaknya masih meneruskan itunya deh. Oke, pokoknya keren banget deh, Tia. Salut deh gue pokoknya. Nah, main musik dari usia 3 tahun, terus kemudian apalagi ya? Jingle Maker itu usia berapa tahun ya? 18 ya kalau nggak salah ya? Waktu Jingle Maker itu kita udah lulus kan? Yang lain kuliah. Aku bikin jingle. Iya. Jingle pertamanya apa sih? Bikin jingle tuh. Kenapa? Jingle pertamanya apa? Indomie itu bukan? Aku sempat bikin satu jingle untuk pitching. Jadi pitching untuk biar klien bisa menerima agensi kan. Memang ada satu produk gitu. Aku nggak tahu sih diterima apa enggak. Tapi setidaknya itu menjadi step awal. Jadi waktu itu aku sempat yang mana lagi selain di McD. Sampai akhirnya kesana-sana tuh Agung Podomoro sama Wadimor. Itu yang aku bikin jinglenya. Extra Joss juga ya gitu ya. Extra Joss juga yang dulu. Paling aku inget itu Indomie loh. Indomie selera itu paling aku inget banget, nyangkut di kepala beneran. Iya, karena pada waktu itu aku juga bikinnya sama Pak Bi. Pak Bi tuh yang memang pada waktu itu memegang Indomie dan kemudian konsep beliau adalah yaitu Indomie seleraku, yaitu. Nah, jadi diminta untuk aransemen ulang, di mix and match, terus udah gitu sesuai dengan tematiknya. Gitu. Iya betul ya. Oke, sekarang latest activity apa ya selain musik? Kalau dari usia 3 tahun kan musik, kemudian jadi jingle maker. Sekarang latest activity kayaknya lebih banyak ke kreatif UMKM gitu ya? Ya, jadi gini. Jadi memang aku tahun 2007 kan mulai masuk ke dunia perfilman sebagai penata musik film dan memang sih suatu profesi yang langka untuk seorang perempuan ya. Dan kemudian aku di tahun 2020 itu ya kita sama-sama tahu lah bahwa 2020 adalah awal dari perubahan kita semua. Aku tuh nggak mau bilang sesuatu yang negatif, but I prefer to say ini perubahan kita semuanya, terutama untuk aku. Jadi aku akhirnya berinisiatif untuk aku harus mencari keahlian yang lain selain membuat musik film. Apa ya gitu. Nah, makanya tadi dirimu bilang kan kalau aku juga nulis, akhirnya aku juga jadi fans nulis. Tapi temanku juga bilang, salah satu temanku, kalau misalnya nulis doang, nggak mentoring, percuma gitu. Nah, itu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajar. Nah, thanks to the novel, aku waktu itu sempat jadi dosen tamu di Universitas Prastia Mulia untuk entrepreneur. Jadi para mahasiswanya benar-benar diajarkan untuk bagaimana caranya berwirausaha dan kemudian untuk menjadi UMKM, menjalankan UMKM. Ya udah, aku mengajar ya sepengalaman aku aja gitu. Nah, mantap. Terus dilalah memang bersamaan dengan itu aku memang juga punya kelas. Berawal tadinya tuh aku mengajar musik film.
Tapi di tahun ini memang jadi berkembang. Jadi Iya, dari musik film. Cuman kan nggak semua orang mau belajar musik film secara mendalam dan mereka lebih iya. prefer kepada ya udah yang lain. Akhirnya sesuai dengan bidang yang aku pelajari sendiri, Iya, ya iya. dari project ke project tentu, akhirnya kita berkembang menjadi bagaimana cara membuat konten. Nah, konten Konten yang ini ya. konten rasa layar lebar. Kenapa rasa layar Nah, lebar? Karena memang basicnya aku tuh memang di dunia perfilman, dan sahabat-sahabat aku yang akan mengajar itu ada salah satunya tuh adikku Reza Rahadian, sama satu lagi Mas kakakku Hanung. tercinta Mas Hanung Bramantio. Kan karena kita tuh udah sering banget, udah belasan tahun kan kerja bareng, jadi Iya, iya, berasa iya. kayak yang satu adik, yang satu kakak, yang satu ya Iya, iya, sama-sama iya. mentoring aku segala macam. Jadi kita Eh. bertiga akan membawakan workshop, jadi workshop Hmm. teknik konten rasa layar lebar gitu. Ya, konten sosial media rasa layar lebar ya. Itu Betul, pastinya pesertanya tuh pasti yang ingin kontennya tuh lebih lebih bermutu lagi ya. Mungkin buat brandingnya, personal branding ya intinya ya. Untuk sebenarnya personal branding gitu ya, atau gimana? sebenarnya sebenarnya ini adalah teknik Hmm, yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. ya, Misalnya nih, ya, personal branding, kita bisa pakai itu. Tapi selain personal oke. branding, misalnya ada produk, ya udah bisa di Hmm, branding dengan teknik ini. Dan kemudian oke. misalnya lagi memulai usaha makanan, nah gimana caranya supaya makanan ini nih benar-benar terlihat wow, gila ya gitu. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. enak banget nih pasti nih, wah, dan semua Nah, orang tertarik untuk membeli gitu. nah, itu tuh teman-teman cerdas keuangan tuh kayaknya kita butuh banget nih ilmu-ilmu baru kita karena kan selama ini kita apa ya? Terus terang saya tuh bidangnya kan financial planning ya ya. Jadi untuk unsur-unsur kreatif itu memang perlu sedikit uh, tambahan dari mana-mana gitu. Jadinya kayaknya ini bagus banget nih. Kita harus ikut gitu. Oh iya. Oke. Ya, jadi latest activity-nya itu. Nah, kemudian apa lagi nih ya untuk misalnya untuk buat nambah value-nya buat UMKM nih, buat lebih menggiatkan lagi UMKM karena kita tahu ya, pandemik saat ini kan memang mengimbas ke semua sektor ya, ya. Bahkan yang paling terimbas adalah let's say UMKM gitu yang punya usaha, mungkin yang punya usahanya jualan atau apa. Sekarang kan karena PPKM, karena tidak boleh terlalu banyak interaksi, jadi terbatas gitu. Nah, gimana nih? Menurut Tia, apa yang harus kita lakukan nih sebagai UMKM untuk lebih kreatif lagi dan biar supaya bisa lebih banyak menjual produk atau apa gitu? Oke. Gimana ya? Jadi begini, aku belajar dari pengalaman yang aku alami sendiri. Mungkin Ya, teman-teman juga bisa mencerna, oh nanti kalau misalnya produk aku gitu gimana. Jadi iya. pada waktu aku ingat banget waktu pas pertama kali aku meluncurkan novel secara Mm-mm. sendiri, benar-benar Mm-mm. independen, self Iya, publishing, dan iya, kemudian aku berinisiatif untuk menerjemahkannya ke bahasa Inggris. iya, Sesuai dengan perjalanan waktu, iya. di akhir tahun lalu aku menandatangani kontrak dengan Hearn Publications Oke. gitu. Yang mana buat aku loh, iya ya, ini kan cerita dari kita sendiri gitu. Kita kan memproduksi Mm-mm. sendiri gitu. Nah, tapi Iya, tiba-tiba iya, memang ada penerbit yang tertarik, walaupun memang iya, penerbitnya memang penerbit indie juga, Hearn Publications itu yang di Texas ya gitu. Tapi iya, dia tertarik gitu. Nah, berarti iya. sebenarnya pandemi tidak menghalangi kita untuk lebih kreatif dan lebih Hmm. produktif. Justru Oke. malah kita merasa kita harus yakin the world is borderless sekarang. Dunia itu Hmm. tuh sudah Betul, tidak ada betul. batasan lagi. Betul, Gitu. betul, betul. Dari ujung dunia sana ke ujung dunia sini, itu benar-benar bisa Hmm. meeting, bisa Iya. berkomunikasi gitu. Nah, yang penting adalah purposing kitanya gitu. Semua Hmm. bisa dibikin kreatif. Semua bisa membuat konten yang Mm-mm. kreatif dan dengan production value yang tinggi gitu. Yang penting Hmm. kita punya kemauan nggak?
Kita punya kemauan untuk bisa menembus tantangan ini, yang mana kalau menurut aku pandemi ini adalah border buat kita. Tapi bagaimana cara kita melewati ini semua dan kita tetap bertahan. Itu Betul, jadi betul. Kita harus, jangan menyerah gitu. Kita harus tetap berusaha. Gitu. Harus survive ya, supaya kita bisa survive ya kita salah satunya harus kreatif dan jangan sampai menyerah ya, karena kalau udah menyerah ya udah banget deh. Gitu. Oke. Ini teman-teman banyak banget nih yang join nih. Ya, kita sapa dulu ya. Ada Hendrik Maslow, kemudian ada Adi Nugroho, ada Igra Sembiring, halo, Santi Mutiara, Yesusiana. Wah, banyak banget. Rumah Mahar Bukit Tinggi, Nailatung join, semuanya join. Endang Irfan, Ulfa Rangkuti. Oke. Ini ada pertanyaan ya. Nih ada pertanyaan dari Ulfa Rangkuti. Dia menanggapi berarti konten yang dimaksud lebih ke video ya Mbak Tia. Kayaknya iya ya. Konten yang dimaksud itu berarti lebih ke video atau bisa ke gambar atau postingan atau gimana ya maksudnya ya? Oke, kalau yang konten yang kali ini yang kita akan pelajari adalah memang teknik untuk membuat konten secara video gitu. Karena video ya. Sekarang ini apalagi adanya media sosial seperti TikTok dan Instagram Reel itu yang memang yang membuktikan bahwa video itu lebih menarik gitu. Oke, berarti video ya. Video itu berarti kan visual, audio main semua ya. Hidup gitu ya, lebih hidup visual. Ya. Betul. Oke. Itu membutuhkan properti yang banyak nggak ya, atau cukup dengan menggunakan ponsel aja sudah bisa atau gimana ya? Nah, justru kita mau coba berbagi tentang bagaimana caranya kita membuat konten sendiri di rumah, tapi dengan rasa layar lebar gitu. Berarti dengan peralatan-peralatan yang ada pun juga masih bisa. Masih bisa ya, berarti nggak perlu properti yang terlalu ini ya, canggih atau kamera yang terlalu canggih gitu ya. Dengan ponsel pun diusahakan bisa ya. Ini bisa. Aku semakin tertarik nih, karena nanti tanggal 3 sampai tanggal 4 itu kan ya. Oke ya, kemudian ini nih. Oke. Oh ya, aku pernah baca nih, Tia, kemarin aku sempat juga liatin YouTube kamu nih ya, gitu kan. Kamu cerita tentang tumpeng kehidupan gitu. Bisa ceritain nggak sedikit buat teman-teman? Oke. Filosofisnya apa gitu? Oke. Sebenarnya aku tahu tumpeng kehidupan ini dari papaku kan, dari papi. Nah, dari beliau itu aku diajarkan bahwa gini, pernah dengar pepatah kan, life begins at 40. Nah, hidup dimulai dari umur 40 tahun. Berarti umur 40 tahun adalah puncak tumpeng kita. Karena kan lahir, terus umur setahun, sampai kita masuk dunia belasan, dunia 20-an, dunia 30-an, sampai 40, itu kita benar-benar menanjak naik. 40 ke sana itu benar-benar menanjak agak turun gitu. Turun jadi makanya tapi semua itu harus di planning, harus direncanakan. Jadi misalnya dari umur 0 sampai 10 ya udahlah kita sekolah lah ya gitu ya. 10 sampai 18 kita juga sekolah kan, tapi kita lebih tinggi tingkatannya. 18 ke sana ada orang yang memutuskan untuk saya akan mencicipi dunia akademisi lebih dalam, atau saya lebih senang dengan pendidikan kehidupan. Hidup ini juga mendidik. Pengalaman adalah guru terbaik. So I will try my best to work. Ada yang begitu juga. Nah, tapi apapun jalur yang dipilih itu harus ada planningnya. Kayak waktu aku memutuskan untuk ya udah aku langsung kerja aja deh, aku langsung bikin musik untuk jingle apa segala macam. Nah, tiba-tiba naik ke menjadi konduktor perempuan termuda di Indonesia gitu. Itu kemudian ya aku 19 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya, betul 19 tahun. Nah, aku tuh lebih ini lagi, bagaimana caranya mencapai itu memang ada ininya, ada apa namanya? Ada tingkatannya semuanya, dan aku sudah merencanakan tuh. Jadi di umur 30 aku memang sudah harus steady di dunia perfilman misalnya ya. Di umur 40 aku memang udah harus punya sekolah. Itu semuanya sudah written gitu. Sudah ditulis sama aku gitu.
Nah, kalau inget kemarin yang pas 19 tahun udah menjadi konduktor termuda ya, komposer apa? Konduktor orkestra termuda, berarti itu udah di puncak sebenarnya ya. Dan Tia itu semakin semakin ke 20, 30 tuh semakin tinggi malah ya, justru puncaknya gitu ya. Ya Nah, sebenarnya harapannya Tia, bagi aku tuh menjadi konduktor termuda di Indonesia itu adalah awal. Karena kan tadinya aku kan mau kuliah. Tadinya tuh aku tuh mau iya, mengambil musik tuh dengan akademisi gitu kan. iya, Ternyata iya. Pak Bi sendiri menyarankan aku untuk udahlah nggak apa-apa kok kita belajar by lapangan aja, by field, from project to project kayak gitu. Jadi Oke. akhirnya aku belajar otodidak juga, misalnya kayak untuk orkestrasi aku otodidak, conducting Iya. aku otodidak gitu. Tapi Wow, setidaknya I learn my lessons, makanya conducting itu adalah awal dari semuanya. Nah, awalnya. ya mungkin kalau di dunia musik film, aku merasa bahwa uh, Best Music Asia Pacific Film Festival di tahun 2017 itu sudah agak puncak tuh. Jadi buat aku sendiri juga, kalau misalnya pun aku bisa mengeksplor di bidang lain pun juga Iya, tidak ada masalah. Selama kitanya kuat iya. gitu, kitanya kuat, kita berani belajar dari awal lagi gitu. Iya, betul banget. Kita berani belajar dari awal lagi. Kadang-kadang kita suka lupa ya untuk belajar. Kadang-kadang kita merasa cukup gitu loh ya. Itu penyakit sebenarnya ya. Ya, itu yang Iya, mesti dihindari sebenarnya gitu kan. betul. Oke. Wah, ini banyak banget yang join nih. Nasi goreng bistik. Oh, kayaknya banyak UMKM di sini nih ya. Mumpung banyak UMKM yang join ya, ada nasi goreng bistik Sari Amanah. Aduh, jadi lapar Uh, kita. iya. Pesan-pesan buat UMKM apa nih Tia yang masih mungkin masih memulai bisnisnya atau masih mulai usahanya supaya lebih growing lagi gitu. Oke, jadi pesan untuk teman-teman pelaku UMKM, bagi saya hidup itu harus berjalan terus. Demikian juga dengan Iya, teman-teman semua. Jadi yeah. jangan pernah menyerah, tetap berjalan, tetap Semangat. berusaha, tetap semangat, dan percayalah di balik semua kesulitan pasti ada jalan. Jalan. Gitu. Dan Nah, apa namanya? Dan kalau misalnya, oh Pak Bi yang bilang, jangan lupa di balik semua kesulitan ini juga ada peluang, ya. karena ada kata uang di dalam kata peluang. Oke, dalam peluang. Keren tuh, keren. Ya, ini ada yang mau join, kita invite apa gimana ya? Boleh. Siapa Yang nasi tuh? goreng bistik sebentar ya, kalau bisa ya, Boleh. sebentar. Kita ngobrol sama teman-teman nih. Coba ya, tadi yang nasi goreng bistik Amanah mana ya? Nah, ini dia. Mas, kameranya agak diturunin sedikit biar kelihatan. Coba. Loh, halo. Wah, malu dia. Oke deh. Saya pikir mau nanya gitu loh. Iya. Oh iya, sebenarnya nanya langsung boleh kan? Nanya langsung boleh kan? Boleh. Nanya langsung aja nih katanya. Iya, Tanya mumpung ada Mbak Tia di sini nih, kita tanya step by stepnya untuk UMKM biasanya kayak gimana sih Ti supaya bisa kayak lo gitu loh, maksudnya menanjak terus gitu. Untuk UMKM gimana ya? Oke, aku percaya slowly but sure catat tuh. menjadi pegangan utama. Oh, ada Mas Alan. Sehat Mas Alan, alhamdulillah. Ini juga Mas Alan juga salah satu yang penulis yang lebih senior dari saya. Saya juga Halo Mas Alan. Halo Mas Alan. Nah, oke, terus apa namanya tadi? Oh ya, slowly but sure. Jadi yang penting di awal itu kita harus merencanakan semua. Misalnya kayak gini. Oke, waktu aku merilis novel, aku memang harus memperhitungkan. Oke, misalnya ada temanku yang bisa mendesain promotion konten gitu. Pada waktu itu kan aku kolaborasi sistemnya. Terus ada sepupuku yang bisa membuat desain
cover design gitu. Nah, itu kan semuanya ada postingan-postingan, ada perencanaan. Ibarat kata kalau di dunia film tuh production estimate gitu kan. Nah, Itu dia jadinya di buku tuh. juga gitu. Untuk biaya untuk editor, kemudian untuk placement misalnya kalau kita mau pakai ads gitu kan. Nah, jadi Iya, kan iya, iya. itu semuanya harus dijalani. Nah, slowly but sure. Perlahan tapi pasti. Yang penting kita yakin dengan jalan kita. Tapi perlahan aja. Oke, oke. Dimulai dari one single step dulu ya. Kalau teman-teman nggak mulai ya nggak akan tahu ya bagaimana ininya. Oke. Oke, beralih dari misalnya kan dari musik ya, kemudian komposer musik film, kemudian jingle maker, kemudian menulis. Nah, itu kan memang dunianya kreatif ya. Tia mungkin ada keinginan untuk belajar yang lain nggak sih selain itu? Misalnya visual art atau apa gitu. Oke, aku tuh selain musik dan menulis, aku tuh juga lagi belajar production gitu. Selamat malam, Mbak Susi. Malam, Mbak Susi. Nah, oke, ini ada teman saya nih, Mbak Tia. Mbak Susi Icus ini, dia tuh ada komunitas juga Sidina. Nah, mungkin Mbak Tia juga bisa share nih ke teman-teman di Sidina. Ini Sidina ini produksi juga loh, produksi apa ya namanya tas gitu ya, kemudian UMKM juga, dan dia produksi sendiri gitu. Nah mungkin Tia bisa kasih tips buat teman-teman di Sidina juga nih. Oke, yang pertama tadi kan slowly but sure ya, yang kedua selalu berkreasi, walaupun dengan perencanaan budget sekecil apapun. Tetap harus kreatif gitu. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa ikut workshop kita. Nah, itu tuh. Tanggal 3 sampai tanggal 4 September. Karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi ya, jadi jangan lupa nanti kehabisan loh. Aku aja langsung eksekusi kemarin, takutnya kehabisan seat. Makanya aku langsung eksekusi gitu. Karena pembicaranya keren-keren banget ya. Ada Mas Hanung, ada Mbak Tia Subiakto, ada juga Mas Reza Rahardian gitu ya. Itu kalian betul. Seperti keluarga ya, bertiga ya. Udah kayak keluarga. Tapi memang untuk workshop ini, this is our first time. Ini adalah pertama kalinya. Aku, Reza, dan Mas Hanung itu kita ngajar bareng. Gitu. Jadi sayang banget, rugi banget kalau mau ngelewatin itu aja gitu tuh rugi banget. Gitu. Nanti kita dapat apa aja nih selain kita bisa ketemu dengan aktor dan sutradara dan juga komposer musik, kita dapat apa lagi nih? Yang jelas nanti kita akan have fun bersama, mungkin kita akan praktek bersama dan ya kita akan berteman bersama. Ya jelas itu. Dan pastinya akan ada beberapa ilmu-ilmu tentang komunikasi dan juga ilmu tentang ya macam-macam. Jadi yang memang pelaku UMKM membutuhkan itu kok. Percaya sama aku. Benar. Mungkin nanti kalau misalnya gini ya kalau misalnya teman-teman aku ada yang belum bisa join, nanti aku share nggak apa-apa ya. Aku re-share lagi gitu ya, nggak apa-apa ya. Minta izin dulu nih sebelumnya. Dengan senang hati. Aduh, aku terharu. Ya malum lah. Ini ada Mas Bubut. Halo Mas Bubut, selamat malam. Apa kabar Mas Bubutnya juga? Ini juga aku tahu nih, ini Mas Bubut ini kreatif juga nih orangnya nih. Jadi mungkin dia juga tertarik dengan tema ini. Ada yang nanya nih, Mbak Ufa ya? Ada yang nanya nih. Rangkuti. Ya, Mbak Tia, ide kreatif bisa didapat dari mana aja? Oh iya, workshop nanti langsung praktek atau enggak gitu? Oh, oke. Mungkin tertarik. Aku jawab yang pertama dulu ya. Jadi, ide kreatif itu bisa didapatkan dari mana aja. Bahkan kalau menurut aku, Tuhan itu benar-benar maha kreatif, bisa menciptakan kita, bisa menciptakan makhluk-makhluk yang memang ya Allah benar-benar maha kuasa menciptakan semuanya dan dengan kreativitas gitu. Nah, jadi saya percaya kita semua bisa mendapatkan kreativitas dari mana saja gitu. Oke. Nah, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa menangkap kreativitas itu. Nah, itu yang akan diajarkan di workshop nanti. Nah, di workshop nanti itu ada prakteknya. Jadi kalau misalnya
apa namanya, kalau misalnya belum daftar, mending daftar deh, karena Nah, memang kita bisa praktek, terus kita terbatas bisa ya. berdiskusi gitu ya, dan Iya. juga bisa misalnya bisa konsultasi gitu, misalnya kayak kalau misalnya nanti ada tugasnya mesti bikin video gitu misalnya. Kalau misalnya Hmm. ada yang belum belum sesuai apa gimana, atau misalnya ada yang ragu, kita akan senang hati menjawab pertanyaan. Begitu. Oke, Nanti selama workshop oke. itu akan lebih mendalam. Gitu. Nah, ini takutnya kehabisan seat, jadi langsung aja diamankan seatnya ya, langsung aja. Kalau mau daftar kemana, Ri? Ri? Ya. Oke, kalau mau daftar bisa ke subiakto.com. Subiakto.com, atau setiap hari aku pasti posting di IG storyku. Tinggal swipe link Oke. aja, begitu ada flyer workshop itu, tinggal swipe link terus langsung daftar gitu. Nah, aku tulis nih subiakto.com nih. Subiakto.com. Ya, teman-teman, ini Mbak Tia ini adalah putri dari Pak Subi. Nah, Pak Subi itu adalah guru saya sebenarnya. Jadi malu. Oh gitu. Saya tuh ngikutin yang itu loh, yang apa tuh spice up your Indonesia spice Spicing up the your life World. apa tuh? Ya. Yeah, Indonesia Spicing the World. Ya. Ya, spice the world. Ngikutin. Ya, aku minta doanya ya, Masih mudah-mudahan Pak belajar. Bi diberikan kesehatan dan Amin, terus bisa amin. berkarya sama kita. Saya salut Iya, banget sama amin, Pak Bi. amin. Kan tahun ini umur 72. Actually, he Iya. is eyang-eyang, tapi dia Iya, tetap luar biasa semangat ya, untuk luar biasa berprestasi. semangat. Ih, 72 luar biasa, Pak Abi. Sehat-sehat ya, Pak. Salam ya buat Pak Abi. Iya, nanti aku sampaikan ke Pak Bi. Iya, thank you. Oke, Tia. Aduh, terima kasih banyak ya, Tia. Banyak banget insight-nya yang kita dapat malam ini. Semoga teman-teman bisa join ya. Acaranya Tia ini pasti akan sangat seru, karena selain ilmu juga nanti kita langsung praktek, ya nggak ya? Betul, Ya kan? kita akan langsung praktek. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk kreatif itu kita butuh yang pertama adalah langkah awalnya dulu nih, step by step-nya dulu bagaimana. Kemudian jangan takut untuk kreatif, karena sebenarnya kreatif itu sudah ada dalam diri kita, yang benar nggak ya? Ya kan? Betul, kreativitas sudah ada dalam diri kita. Iya, yang tugas kita itu menangkapnya dan kita eksplor lagi gitu ya, supaya lebih bermanfaat buat kita. Oke, terima kasih Tia Subiakto atas waktunya yang sangat berharga ini buat komunitas cerdas keuangan. Harapannya semoga Tia semakin sukses dan juga semakin berbahagia bersama keluarga. Sehat-sehat terus ya. Salam ya buat keluarga, buat Pak Bi semuanya, Ibu juga. Salam. Terima kasih teman-teman. Oke, Tia mungkin sudah capek juga nih, udah malam. Teman-teman, terima kasih ya IG Live ini. Kalau asalnya teman-teman belum sempat ngikutin dari awal, ini akan kita save di Instagram TV. So, buat teman-teman, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih, saya Erlina Juwita bersama Tia Subiakto, pamit undur diri. Terima kasih, Tia. See you tanggal 3 dan 4 di workshop. Oke. Teman-teman, jangan lupa daftar ya. Iya. Bye. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam.